Di sebuah siang yang terik, seorang remaja membonceng adiknya, mengendarai sepeda motor Honda Supra X dengan amat terburu-buru. Ia terlihat seperti sedang mengejar sesuatu. Remaja itu bernama Wilman. Wilman di siang itu bersama adiknya sedang mengikuti mobil Toyota Avanza warna putih yang diduga membawa pergi ayahnya. Ia telah mengikuti jejak kemana arah mobil itu melaju. Namun sial, ia harus kehilangan jejaknya. Tak berselang lama, tepatnya di jalan arteri arah Bandara Kuala Namu, Wilman melihat kerumunan orang yang tentu saja mengganggu misi pengejarannya. Dikarenakan rasa penasaran, Wilman pun turun dan mengecek apa sih yang membuat orang-orang itu pada ngumpul. Dan betapa kaget ia bahwa sesuatu yang membuat orang-orang itu berkerumun adalah sosok tubuh pria yang rasa-rasanya Wilman tahu siapa dia. Wilman mencoba mendekat dan ia sibak koran yang menutupi wajah sosok itu. Dan tiba-tiba petir itu menyambarnya tepat di siang itu. Wilman menemukan ayahnya, Kalinus Zai, terbaring meninggal dunia dengan luka-luka terbuka di bagian area kepala. Ia tak terima, padahal baru 5 menit lalu ia disuruh olehnya untuk mengikuti mobil yang membawanya. Tangis Wilman dan sang adik perempuan pecah di siang itu, di tengah padatnya lalu lintas ibu kota. Ada apa dengan Kalinus Zai, sosok yang terbaring itu? Lalu kenapa anaknya Wilman Zai sampai-sampai disuruh olehnya untuk mengikutinya? Dan kenapa ia berakhir di panasnya aspal kota Deli Serdang? Jadi begini. Untuk memulai kisah ini, kita akan mengenal mereka. Dua orang ini adalah Tri Wutomo yang biasa dipanggil Tri dan Wan Suhelmi yang biasa dipanggil Helmi. Kedua pria yang masing-masing berusia 30 tahun dan 38 tahun ini adalah warga yang tinggal di Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Helmi dan Tri merupakan teman satu frekuensi. Helmi yang adalah seorang tukang servis AC tidak membatasi pergaulannya untuk berteman dengan Tri, yang merupakan pria with criminal record. Dikatakan, Tri merupakan mantan penghuni penjara atas kasus pencurian yang pernah ia lakukan sebelumnya. Tri dan Helmi berteman belum lama-lama amat, namun dikarenakan memiliki banyak kesamaan di antara keduanya, maka pertemanan mereka terjalin kental adanya. Di umurnya yang masih sangat muda dan memiliki fisik yang kuat, Tri dan Helmi lebih suka mengandai-ngandai dan membicarakan sebuah rencana atau jalan pintas untuk mendapatkan uang tanpa adanya usaha yang berat-berat amat. Di beberapa kali pertemuan mereka sering membahas banyak hal yang tentu saja hal tersebut mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Tri pernah dipenjara, namun Helmi belum. Tri pun sering menceritakan untung ruginya hidup di penjara. Pembahasan mereka di suatu momen perbincangan membicarakan tentang niat mereka untuk mencuri atau merampok barang yang dapat mereka jual. Dan dari hasil aksi tersebut, mereka bisa mendapatkan keuntungannya. Dan singkat cerita, mereka pun sama-sama setuju untuk menjalankan sebuah aksi kriminal. Setelah rencana untuk melakukan pencurian barang itu telah sama-sama disepakati, bergegaslah mereka menyiapkan apa-apa saja yang akan dipakai untuk kelancaran aksinya. Helmi yang tinggal di desa Bakaran Batu, Lubuk Pakam, memiliki seorang kerabat yang bernama Benny. Benny sendiri adalah teman Helmi. Rumahnya ada berjarak 2 kali selepetan. Benny memiliki usaha rental mobil. 22 Juni tahun 2021, Helmi mendatangi rumah Benny, berniat untuk menyewa mobilnya. Tanpa ragu, Benny yang kenal dengan Helmi segera memberikan kunci dan STNK mobil Avanza warna putih yang disewanya. Tentu setelah uang rental mobil selama 2 hari telah diterimanya. Tanpa curiga, mobil pun berlalu. Singkat cerita, setelah 2 hari berlalu atau selepas waktu rentalnya habis, Helmi kembali ke rumah Benny. Tetapi niat Helmi kala itu mendatangi rumah Benny bukanlah untuk mengembalikan mobil sewaannya, tapi Helmi bermaksud untuk memperpanjang sewa mobil Avanza putihnya. Tanpa curiga, Benny pun kasih izin perentalan tersebut. 24 Juni tahun 2021. Di tengah perjalanan menuju rumah Tri, mobil rental yang sedang dibawanya tiba-tiba mengalami bocor ban di daerah samping tol Tembung. Helmi menepi, ia sendiri yang mengganti ban belakang mobil sebelah kanan yang bocor itu. Tak lama setelah berkutat dengan ban mobil yang bocor, segera ia letakkan kunci ban dan dongkraknya di bawah bangku depan sebelah sopir. Dan sampailah Helmi di rumah Tri. Setelah pertemuan itu, tak lama keduanya segera bergegas kembali pergi lagi. Masih di hari yang sama,
Helmi dan Tri berputar-putar menggunakan mobil yang disewanya untuk mencari calon targetnya. Setelah lama berkeliling, akhirnya mereka menemukan tempat yang mereka berdua yakini cocok dan mereka bisa curi barangnya dengan mudah. 26 Juni tahun 2021, matanglah rencana mereka. Di siang itu mereka mendatangi toko yang bernama Ude Lau Kawar yang berada di Pasar 10, Tembung, Sumatera Utara. Sebuah toko elektronik yang menjual barang-barang seperti AC, mesin cuci, TV, dan lain-lain. Toko itu adalah toko yang menjadi target mereka. Mobil Toyota Avanza rental pun tiba di halaman parkir toko. Tak lama kemudian, Helmi pun turun dari mobilnya. Di dalam toko, Helmi disambut oleh Kalinus Zai. Kalinus adalah penjaga toko elektronik Ude Lau Kawar. Ia adalah tulang punggung bagi keluarganya. Saat itu, ia telah memiliki 2 orang anak. Dikatakan Kalinus masih saja memiliki semangat untuk bekerja di saat kondisi badannya mulai terserang penyakit stroke ringan. Oh iya, walau tidak maksimal dalam bekerja, namun Kalinus tidak pernah satu kali pun mengeluh akan kendala tersebut. Pak Kalinus bekerja di toko elektronik milik Pak Sumarno telah 2 tahun lamanya. Selama bekerja sebagai penjaga toko, Pak Kalinus jarang sekali membuat kesalahan demi kesalahan. Dan untuk membantu dalam melakukan pekerjaannya seperti angkat-angkat barang atau mengambil barang dari ketinggian, Pak Kalinus mengajak serta anaknya yang bernama Wilman Zai. Di hari itu kebetulan, Wilman juga membawa sang adik perempuannya untuk menemani sang bapak bekerja. Sungguh indah baktimu. Seperti biasa, Pak Kalinus menyambut sang tamu dengan berkata, "Siang Pak, ada yang bisa saya bantu?" Helmi yang saat itu sudah mengatur rencana bersama Tri pun berkata, "Pak, saya lagi cari 1 unit mesin cuci dan 1 unit AC. Ada nggak Pak barangnya?" Pak Kalinus dengan cepat memberikan pelayanan kepada Helmi. Ia segera menyiapkan barang-barang sesuai yang diminta oleh Helmi. Saat barang sudah tersedia, Pak Kalinus sempat menghitung total harga barang yang diminta oleh Helmi. Dikarenakan belum terlalu yakin akan harga barang tersebut, Syahdan, Pak Kalinus menelpon bosnya untuk menanyakan terkait harga barang yang hendak Helmi beli itu. Setelah tahu harga barang yang disampaikan oleh bosnya, terjadilah proses tawar-menawar antara kedua belah pihak dan akhirnya disepakatilah total harga barang tersebut adalah Rp3.900.000. Setelah sepakat dengan harga yang disampaikan, Helmi meminta Pak Kalinus untuk memasukkan barang-barang itu ke dalam mobil Toyota Avanza yang dibawanya. Pak Kalinus pun tanpa ragu dan tanpa curiga segera melakukan yang diperintahkan oleh Helmi. Tri yang dari tadi berada di dalam mobil pun turut membantu Pak Kalinus memasukkan barang-barang yang tanda kutip pesanannya itu. Singkat cerita, setelah semua barang telah masuk ke dalam mobil, Helmi pun berkata, "Pak, bisa minta invoice-nya?" Tak berlama-lama kemudian Pak Kalinus segera membuatkannya dan memberikan secari kertas itu kepada Helmi. Dan dari sinilah sandiwara licik Helmi dan Tri dimulai. Pada saat tagihan tersebut Helmi terima. Helmi pun mengatakan bahwa saat itu ia tidak membawa uang untuk membayar tagihan itu. Uang untuk membayar tagihan atas barang-barang itu berada di rumahnya. Dan Helmi pun meminta Pak Kalinus untuk mengambil uangnya di rumah Helmi. Dikatakan juga bahwa rumah Helmi tak jauh dari toko. Mendengar hal itu, Pak Kalinus pun kembali menghubungi bosnya, Pak Sumarno. Di sambungan telepon itu, Pak Kalinus pun menjelaskan semuanya tentang cara si pembeli untuk melunasi barang-barang yang saat itu telah ada di dalam bagasi mobilnya. Mendengar hal itu, Pak Sumarno, bos toko, sempat curiga. Pak Sumarno sempat memerintahkan Pak Kalinus untuk membatalkan saja pembelian tersebut. Bahkan Pak Sumarno mengira bahwa Pak Kalinus sedang dihipnotis oleh pembeli tersebut. Tetapi Pak Kalinus meyakinkan bosnya bahwa ia dalam kondisi sadar dan baik-baik saja. Ia menjelaskan bahwa ia sendiri akan ikut ke dalam mobil pembeli itu menuju rumahnya yang tak jauh dari toko. Dan Pak Kalinus akan meminta anaknya yang juga sedang berada di toko untuk membuntutinya dari belakang dengan sepeda motor. Akhirnya Pak Sumarno mengizinkan rencana Pak Kalinus. Sebelum pergi, Pak Kalinus sempat memberikan foto mobil itu kepada Pak Sumarno. Gercep, Pak Kalinus pun masuk ke dalam mobil. Saat itu ia duduk di bangku tengah bersama Tri, sedangkan Helmi bertindak sebagai sopir mobil itu. Tak lama setelah Pak Kalinus, Helmi, dan Tri berlalu, segera Wilman Zai, anak Pak Kalinus, menutup toko dan mengikuti mobil tersebut dengan sepeda motor. Tak lupa, ia membawa serta adik perempuannya saat itu. Awalnya Wilman masih dapat menjangkau posisi mobil yang membawa bapaknya itu dari belakang.
Tetapi dikarenakan Helmi sadar dibuntuti oleh anaknya Pak Kalinus, ia pun kemudian memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Seketika Wilman dan sang adik kehilangan jejak dari mobil Avanza itu. Di perjalanan, Pak Kalinus merasa curiga. Di tengah kecurigaannya, ia pun sempat mengirimkan Sherlocknya kepada Pak Sumarno sebanyak 2 kali. Tersadar melihat gelagat Pak Kalinus yang sedari tadi mengirimkan pesan dari handphonenya, membuat Helmi dan Tri merasa kesal dan emosi. Kemudian Helmi yang sedang membawa mobil itu memberi kode kepada Tri untuk segera melenyapkan Pak Kalinus. Dari bagian depan bawah, Helmi ambil kunci roda. Ia berikan kunci itu kepada Tri. Tri yang menerima kunci roda itu langsung kunci roda itu ke arah kepala Pak Kalinus. Refleks, Pak Kalinus mencoba menghindar, sehingga pertama meleset dan mengenai bahu Pak Kalinus. Kedua yang dilayangkan Tri kali ini tidak meleset. Kunci roda itu sukses mengenai kepala Pak Kalinus. Roda merah pun mulai mengucur. Pak Kalinus tentu saja tidak tinggal diam. Setelah ia menerima itu, ia sempat melakukan perlawanan. Perlawanan dari Pak Kalinus membuat Helmi kemudian membantu Tri untuk membungkam Pak Kalinus. Ia kemudian ambil kunci dongkrak, lalu dari kursi pengemudi, kunci dongkraknya ke arah Pak Kalinus dan kena. Satu ayunan Helmi berhasil mengenai kepala Pak Kalinus. Pukulan keras itu membuat kepala Pak Kalinus semakin banyak mengeluarkan noda merah. Banyaknya noda merah yang membanjir membuat Pak Kalinus lemas. Ia pun terduduk di kursi penumpang bagian tengah mobil. Melihat kondisi Pak Kalinus yang semakin lemah, Tri kemudian memecahkan kaca mobil bagian tengah dengan menggunakan kunci roda. Kemudian ia angkat tubuh lemah itu dan ia mulai dari bagian kaki. Tri kemudian melemparkan tubuh lemah itu keluar mobil, yang saat itu sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Lemparan Tri berhasil mengempaskan tubuh Pak Kalinus ke aspal jalan umum arteri bandara kala itu. Seketika, Pak Kalinus pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Tubuh Pak Kalinus pertama kali ditemukan oleh seorang petugas keamanan. Awalnya ia menyangka bahwa tubuh lemah itu adalah korban laka lantas. Petugas itu tentu tidak mengenal sosok itu. Hingga akhirnya Wilman menemukan sosok sang ayah terbaring di tengah panasnya aspal di siang itu. Tak pelak pemandangan tersebut membuat Wilman dan sang adik menangis sejadi-jadinya sambil meratapi tubuh sang ayah. Wilman dengan sisa ketegaran hatinya kemudian mencoba menghubungi pamannya terkait kejadian yang menimpa bapaknya saat itu. Tak lama setelah laporan diterima, polisi segera melakukan olah TKP dan tentu mengevakuasi tubuh Pak Kalinus ke Rumah Sakit Umum Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Helmi dan Tri sukses besar membawa kabur 1 unit mesin cuci dan 1 unit AC serta merampas handphone milik Pak Kalinus. Mereka pun melarikan diri ke arah Sibolga. Dan tak butuh waktu yang lama, tim gabungan Polda Sumut dan Polresta Deli Serdang akhirnya pun berhasil mendapatkan dan mengamankan kedua pelaku. Dari penangkapan itu, polisi terpaksa menghadiahi timah panas yang tepat menyerang di kaki kedua pelaku. Dikarenakan baik Helmi dan Tri mencoba melarikan diri saat penangkapan. Dari kejahatan luar biasa yang telah dilakukan Tri dan Helmi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kemudian memvonis keduanya dengan hukuman seumur hidup. Dan kisah ini pun berakhir. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silahkan ketikkan di kolom komentar.